Baik, di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai reaksi kimia ya. Tentu Anda tidak asing ya, kalau kita mempelajari mengenai kimia, tentu kita akan mempelajari mengenai reaksi kimia ya. Oke, nah di dalam topik bahasan reaksi kimia ini kita akan membahas 4 subtopik ini ya. Yang pertama adalah persamaan reaksi kimia, kemudian penyeimbangan reaksi kimia, jenis-jenis reaksi kimia, dan reaksi oksidasi reduksi atau yang lebih kita kenal dengan istilah reaksi redoks ya. Oke, pertama mengenai reaksi kimia ya. Oke, sebagai pendahuluan reaksi kimia ini tentu sama halnya dengan unsur dan unsur ya, unsur di dalam kehidupan ini ya banyak sekali ya. Begitu juga dengan reaksi kimia ya, sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari meskipun terkadang kita tidak sadar ya bahwa apa yang kita lihat tersebut termasuk ke dalam reaksi kimia ya. Nah, contoh paling sederhana adalah pembakaran bahan bakar kendaraan ya. Tentunya setiap hari atau hari demi hari Anda menggunakan kendaraan ya, meskipun volumenya mungkin di era pandemi ini tidak begitu banyak dibandingkan dengan masa-masa biasa ya sebelum pandemi ya. Oke, jadi pembakaran bahan bakar ini termasuk ke dalam reaksi kimia ya. Mungkin Anda masih ingat di sana ada istilah reaksi pembakaran ya, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen ya di dalam reaksi tersebut ya. Nanti di bagian belakang kita juga akan menyinggung tentang itu. Oke, kemudian pembakaran makanan dalam tubuh menjadi energi itu juga termasuk reaksi pembakaran ya. Dan otomatis dia juga termasuk ke dalam reaksi kimia ya. Ya mungkin kita tidak perhatian ya terhadap fenomena ini ya. Tetapi sebenarnya dia merupakan reaksi kimia ya. Setiap hari kita makan sesuatu ya atau melakukan aktivitas makan ini ya. Kemudian di sana ada terjadi pembakaran makanan ya diubah menjadi sari-sari makanan dan energi ya. Oke, kemudian ada konversi karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat pada tumbuhan. Ini juga merupakan reaksi kimia ya, bagaimana tumbuhan itu memproses karbon dioksida yang dia gunakan ya untuk proses fotosintesis ya. Kemudian direaksikan dengan air menjadi karbohidrat ya. Salah satunya adalah karbohidrat ini bisa kita manfaatkan ya, bisa kita jadikan sumber bahan makanan ya, entah itu dari bagian batangnya atau bagian akar ya, menjadi umbi-umbian dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang terpenting adalah di dalam reaksi kimia itu kita selalu melibatkan zat-zat atau materi atau substansi yang kita sebut sebagai reaktan ya. Kemudian dari hasil reaksi tersebut kita mendapatkan suatu produk atau hasil ya, kita sebut produk ya kalau dalam bahasa Inggris produk ya, kalau diterjemahkan langsung produk ya, atau biasanya kita sudah sering menggunakan istilah hasil ya, hasil reaksi ya di dalam kimia. Oke, nah karena reaksi yang kita bahas ini adalah reaksi kimia, maka di sana ada perubahan kimiawi ya, perubahan yang terjadi akibat adanya reaksi kimia ya. Nah, perubahan kimiawi ini apa? Perubahan kimiawi ini berarti dia mencakup aspek-aspek di dalam kimia ya. Di materi sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai atom ya kan, kemudian mengenai ikatan ya, kemudian mengenai sifat-sifat ya. Sifat-sifat dalam tabel periodik ya atau kecenderungan periodik unsur ya. Nah, reaksi kimia ini akan menyebabkan perubahan kimiawi pada substansi atau materi yang tadi bereaksi ya dari reaktannya ya. Jadi di dalam reaksi kimia itu kita sangat dimungkinkan atau hampir selalu itu reaktan yang kita reaksikan ini akan menghasilkan produk atau hasil yang memiliki sifat yang sangat berbeda ya dari reaktannya tadi. Ya, jadi misalkan Anda karbon tadi ya, karbon dibakar ya. Karbon itu memiliki fase berupa benda padat ya, solid ya, es ya. Kemudian dia dibakar menggunakan oksigen misalkan ya, gas oksigen ya, O2 ya.
dengan fasa gas ya. Kemudian dia misalkan pembakarannya sempurna, maka dia akan menghasilkan CO2 ya yang berupa gas juga ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa di sana ada perubahan kimiawi yang sangat signifikan ya. Anda tahu karbon ya, karbon bentuknya tadi padat ya. Kemudian oksigen itu sangat membantu atau sangat baik di dalam proses pernafasan kita ya, sedangkan CO2 ini bersifat racun ya. Jadi sifatnya ini sangat berbeda ya. Kalau kita lihat dari fasenya, ini reaktannya C ini tadi solid ya. Kemudian ada reaktan satunya O2 gas menjadi produk atau hasil adalah gas ya. Oke, berikut adalah beberapa contoh reaksi kimia yang mungkin sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya, tapi kita tidak sadar ya, meskipun di sini ada poin 2 dan poin 3 ini mungkin tidak terlalu sering kita jumpai ya. Tapi bagaimana dengan nomor 1 ya? Nah, nomor 1 ini sangat-sangat sering kita jumpai ya, apalagi kita di teknik sipil ya. Mungkin sebagian dari Anda ada yang berlatar belakang keluarganya dari kontraktor mungkin atau konsultan ya, atau membuka bisnis misalkan memiliki toko bangunan ya. Nah, Anda pasti sering melihat seperti ini ya, atau mungkin di rumah Anda ya. Anda bisa menjumpai fenomena seperti ini ya. Ada paku ya, paku ini dia dibuat dari besi ya, unsurnya adalah besi Fe ya. Nah, dia bisa bereaksi dengan O2 di udara ya, membentuk ini ya, paku berkarat seperti ini ya. Oke. Kemudian gas metana ya, gas metana ini ada di dalam tabung gas ya. Kita berikan oksigen ya, dia akan terbakar seperti ini ya, menjadi energi yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, misalkan memasak ya. Oke, berikutnya mengenai reaksi kimia adalah penulisan persamaan kimia ya. Bagaimana kita bisa menuliskan reaksi atau persamaan kimia ya. Oke, tadi persamaan kimia ini memberikan informasi reaktan yang akan direaksikan ya, dan produk ya, baik berupa produk utama maupun produk tambahan ya dari suatu reaksi kimia ya. Oke, jadi produk itu ada produk utama, ada produk tambahan ya. Produk utama biasanya adalah produk yang bisa kita katakan langsung terlihat di situ ya, sedangkan produk tambahan ini bisa berupa produk yang tidak terlihat ya. Oke, kemudian reaktan tadi dituliskan di sebelah kiri ya, ditambahkan dengan tanda plus biasanya ya, yang mengartikan bahwa reaktan tersebut dikombinasikan ya, atau direaksikan dengan reaktan yang lain ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah hasil ya, dan dihubungkan dengan tanda panah ya. Saya kira Anda sudah cukup memahami ya di pendidikan sebelumnya ya, di sekolah menengah mengenai cara menuliskan reaksi kimia ya. Oke, kemudian masing-masing substansi baik itu reaktan maupun hasil ini kita berikan notasi yang mengindikasikan bentuk fisis dari reaktan atau hasil tadi ya, baik itu berupa padat ya, kita simbolkan dengan S ya, solid. Kemudian cair itu L ya, liquid ya. Kemudian gas itu G, gas ya. Kemudian kalau larutan ya aki ya, aqueous ya. Oke, jadi ini tabel ini menunjukkan simbol yang biasanya keluar di dalam suatu reaksi kimia ya, atau persamaan kimia, dan artinya ya, plus tadi pemisah ya, untuk menandakan unsur di dalam substansi dari reaktan itu kita kombinasikan ya, kita reaksikan ya. Kemudian tanda panah ini mengindikasikan proses reaksi ya, membentuk suatu substansi baru ya. Kemudian ada juga yang disimbolkan dengan tanda seperti ini ya, di mana di atasnya ada tanda delta ya, di mana delta ini kalau di dalam sain ini biasanya kita simbolkan dengan kita gunakan untuk menyimpulkan adanya perubahan ya. Misalkan suhu ya, suhu T ya, kemudian berubah menjadi delta T ya.
suhu ya. Jadi di sini dia digunakan untuk umumnya menyimbolkan perubahan suhu ya, yang artinya kita melibatkan reaksi di mana di situ ada perubahan suhu ya, atau merupakan pemanasan ya. Oke, ini contoh yang tadi saya berikan di depan ya, karbon ini solid, kemudian kita bakar dengan O2 ya, gas oksigen ya, dalam bentuk gas ya, ini dipanaskan ya, menghasilkan gas CO2 ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui reaksi kimia itu seperti apa ya, bentuknya seperti apa, beberapa definisi yang perlu kita ketahui di dalam reaksi kimia. Kemudian yang terpenting adalah kita harus mengidentifikasi apakah suatu reaksi kimia atau persamaan reaksi kimia ya, itu dia ada di dalam keadaan seimbang atau tidak ya. Nah, seimbang di dalam reaksi kimia itu dinyatakan di dalam jumlah atomnya ya. Oke, jadi di sini kita juga menganut hukum kekekalan ya, kekekalan atom di sini ya, yaitu bahwa jumlah atom pada reaktan dan produk itu harus sama ya, yang artinya atom ini tidak dapat bertambah atau berkurang ya, atau berubah menjadi atom lain ya. Oke, di materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya, misalkan suatu atom yang memiliki 3 proton itu ya litium ya, tidak mungkin atom dengan 5 proton itu adalah litium misalkan ya. Atom dengan 6 proton ya itu pasti karbon ya, tidak mungkin dia atom oksigen ya, dan seterusnya ya. Jadi atom ini tidak bisa berubah menjadi atom lain ya. Dia tidak bisa bertambah, berkurang ya, atau tiba-tiba berubah menjadi atom lain ya. Oke, nah di dalam reaksi kimia ini kenapa dia bisa membentuk substansi baru ya. Jadi dari substansi asal atau reaktan ini dia bereaksi ya, berkombinasi, kemudian dia berubah menjadi produk atau hasil yang merupakan substansi baru ya. Nah, kenapa dia bisa bereaksi seperti ini ya? Nah, dia bisa bereaksi karena adanya perubahan ikatan ya dari atom-atom di dalam ini ya, substansi reaktan ya. Jadi di dalam reaksi kimia ini ikatan-ikatan antara atom di dalam reaktan ini putus ya, kemudian mereka menyambung dengan atom dari masing-masing reaktan ya. Jadi misalkan di sini ada 2 atom hidrogen ya. 2 atom hidrogen masing-masing ini ya. Kemudian total ini ada 4 atom hidrogen ya. Kemudian di sini ada 2 atom oksigen ya. Nah, atom-atom di dalam reaktan ini bisa putus ya, kemudian saling berkombinasi membentuk substansi baru ya, menjadi H2O air ya. Nah, kita bisa melihat suatu persamaan reaksi kimia itu seimbang atau tidak dari jumlah atomnya ya. Jumlah atomnya ya. Contohnya di sini H2 ya, gas hidrogen ini bereaksi dengan gas oksigen ya. Awal mulanya adalah H2 dan O2 ya, menjadi H2O ya. Kemudian kita bisa tuliskan persamaan kimianya atau reaksi kimianya sebagai berikut ya. Ditambahkan koefisien 2 di depan di salah satu reaktan ya, dan 2 di depan juga di produk atau hasil ya, sehingga dia memiliki jumlah atom yang sama ya. Di sini kita bisa lihat untuk hidrogen ini dia memiliki jumlah atom 2 ya, dikalikan 2 berarti total jumlah atom hidrogen adalah 4 dan atom oksigen 2 ya. Sedangkan di sebelah kanan di sisi hasil ini kita juga memiliki hidrogen ini 2 kali 2 4 ya, sedangkan oksigen ini 2 ya, 2 kali 1 ya. Ingat subscript 1 ini tidak perlu kita tulis ya, karena dia jumlahnya hanya 1 ya. Kita baru menulis kalau jumlahnya lebih besar dari 1 ya. Oke, kalau di breakdown seperti ini ya. Ini ada masing-masing 2, ada 2 total kelompok ya. Jadi kalau kita pecah berarti totalnya ada 4 ya, sedangkan oksigen ada 2 ya. Di sini setelah dia bereaksi, hasilnya ini juga memiliki 4 atom hidrogen ya. Kalau kita pisah ya 4 begini. Kemudian oksigen ada 2 ya.
Oke, ini adalah penjelasan lebih lanjut dari apa yang baru saja saya katakan ya. Jadi di dalam reaksi ini dia memiliki jumlah atom yang sama baik atom hidrogen maupun atom oksigen ya. Atom hidrogen di kiri ada 4 ya, 4 atom tetapi dalam jumlah mol ya. Nah, jumlah mol apa? Kemarin kita sudah mempelajari yaitu jumlah atom sesuai dengan konstanta atau bilangan Avogadro ya. Oke, jadi di sini jumlah atom dari hidrogen adalah 4 mol, oksigen 2 mol, dan di hasil adalah hidrogen juga tetap 4 mol dan oksigen tetap 2 mol ya. Jadi ini yang kita sebut atau kita istilahkan sebagai persamaan reaksi kimia tersebut seimbang ya. Nah, perlu kita ingat bahwa ketika kita membahas mengenai reaksi kimia ya atau kita ingin mencermati atau menggunakan suatu reaksi kimia untuk meneliti lebih jauh atau mengkaji lebih jauh mengenai aspek di dalam reaksi kimia, kita perlu menyeimbangkan dulu ya reaksi kimia tersebut ya. Jadi kalau misalkan suatu reaksi kimia itu belum seimbang ya kita harus menyeimbangkan dulu jumlah mol dari atom-atom di dalam reaktan maupun di dalam hasil ya. Oke, nah berikut ini adalah salah satu tes cepat ya. Tuliskan jumlah atom masing-masing unsur dalam reaksi kimia berikut ya. Jadi di sini ada besi 3 sulfida ya, Fe2S3 direaksikan dengan asam klorida ya, HCl membentuk besi 3 klorida ya. Dan H2S ya, apa ini ya? H2S itu asam sulfida ya mungkin ya. Oke, nah sekarang kita lihat jumlah atomnya ya, apakah dia sudah sama. Fe ini ada 2 ya, kemudian di sini juga 2 berarti sudah oke. Kemudian berarti Fe oke ya. Ini oke. Kemudian belerangnya ada 3. Di sini ini ada 3, di sini ada 3 juga ya, 3 kali 1 jadi belerang oke. Kemudian hidrogennya ada 6, di sini juga ada 6 ya, berarti oke juga. Kemudian Cl-nya ada 6 ya, 3 kali 2, 6 ya, jadi reaksi ini sudah seimbang ya. Oke, nah di dalam soal ini tuliskan jumlah atom masing-masing unsur ya. Untuk Fe ini di kiri 2, di kanan 2 tadi ya, berarti sudah betul ya. Ini tadi mestinya langsung kita tuliskan di sini 2, 2 ya. Kemudian S-nya ini di kiri 3, kemudian di kanan juga 3 ya. Kemudian hidrogennya ini 6 ya, tadi juga 6 sudah kita cek ya. Kemudian Cl-nya juga 6 ya. Oke ya, jadi di dalam reaksi kimia ya, saya ulang lagi, kita perlu memastikan jumlah dari atom dalam masing-masing reaktan maupun hasil ini sama jumlahnya ya. Jadi selama jumlahnya ini belum sama, Anda tidak bisa melakukan proses perhitungan selanjutnya ya. Jadi di dalam soal bisa jadi suatu reaksi kimia itu sudah di dalam kondisi seimbang atom-atomnya ya, jumlah atomnya, atau mungkin juga belum seimbang ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan jumlah atom di dalam sebuah reaksi kimia.